Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Dalam pelajaran fisika kali ini, kita akan belajar tentang hukum Pascal. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang bekerja pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah sama besar. Oke, untuk penjelasannya kita melihat simulasi hukum Pascal dengan menggunakan link internet yang ada di sini. Nanti kalian juga bisa mencoba ya dengan mengakses link yang saya tampilkan di sini. Baik, kita sudah masuk ke dalam website yang tertulis pada link tadi. Ini adalah gambar pompa Pascal, ya, pompa yang dipakai dalam percobaan oleh Blaise Pascal. Ya, perhatikan, ini pompa bisa diputar. Pompa ini di depannya berupa tabung yang berlubang, kemudian ini ada piston dan di dalamnya berisi zat cair. Zat cair ini kita isi dulu. Nah, ini. Kemudian tekanan diberikan melalui piston dengan dorongan. Ya, didorong. Nah, dorongannya dengan cara menggeser. Nah, ini terlihat bahwa zat cair yang ditekan tadi akan keluar dari semua lubang. Semua lubang, ini dicoba lagi ya. Dicoba lagi. Nah, ya. Kita coba kalau diputar ke atas, apakah masih sama? Kita isi zat cair, kemudian, nah, ini percobaan oleh Pascal. Kita isi lagi, dorong, nah seperti itu zat cairnya. Oke. Sekali lagi, isi. Ya. Dari kegiatan ini menunjukkan bahwa zat cair yang berada di dalam tabung ini ketika diberikan gaya, diberikan tekanan, maka akan terpancar atau diteruskan ke segala arah. Inilah yang dinyatakan oleh hukum Pascal. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Pascal kemudian diterapkan dalam suatu sistem hidrolik. Hidrolik ini prinsipnya masih menggunakan hukum Pascal ya. Gaya yang diberikan dalam hal ini oleh F1 di sebelah kiri akan diteruskan. Karena tabung atau bejana di sebelah kiri ini terhubung melalui sebuah saluran ke tabung yang lebih besar di kanan, maka tekanannya akan dilanjutkan ke kanan. Tekanan di tabung kecil dengan tekanan di tabung besar sama besar, sehingga berlaku F1 per A1, yaitu tekanan di kiri, sama dengan F2 per A2 di sisi sebelah kanan. Nah, dengan sistem hidrolik, kita mendapatkan keuntungan mekanik, yaitu dengan diberikan gaya yang relatif kecil di sisi sebelah kiri, di tabung kecil ini, akan menghasilkan gaya yang jauh lebih besar di sisi sebelah kanan. Nah, penerapan dari sistem hidrolik ini untuk apa saja? Mari kita lihat. Ini ada rem hidrolik. Rem hidrolik baik pada mobil maupun pada sepeda motor ya. Kalian bisa lihat nanti di kendaraan pribadi kalian. Ini adalah rem hidrolik pada mobil. Ini ada pedal rem yang ditekan, maka akan menekan zat cair pada silinder kecil yang berisi zat cair, kemudian zat cair ini akan diteruskan mengikuti saluran ini menuju ke piston yang lebih besar yang letaknya ada di dekat roda. Nah, saluran ini bercabang karena sebuah mobil tentu memiliki 4 roda. Kita lihat gambar yang sebelah kanan ya. Ini pedal rem, kemudian ada tabung yang berisi minyak rem. Minyak rem kemudian diteruskan, ini tekanannya akan diberikan pada piston besar yang ada di roda
depan maupun roda belakang. Ya, keempat-empatnya direm sekaligus. Jadi kalau kalian perhatikan sekali sopir menginjak rem, maka yang direm adalah rem depan, rem belakang, baik kiri maupun kanan. Oke, kemudian kita sering melihat juga pada saat di tempat pencucian mobil, mobil diangkat ya dengan menggunakan pengangkat mobil. Ini juga menggunakan sistem hidrolik. Ya, prinsip kerjanya sama. Ini lihat gambar sebelah kanan, gaya masuk di sebelah kiri melalui piston kecil akan diteruskan dan akan mendorong menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Menghasilkan gaya yang jauh lebih besar di tabung atau bejana yang kanan ini dengan diameter yang lebih besar sehingga mampu mengangkat mobil untuk dicuci, dibersihkan. Ya, kalian kalau ke bengkel coba sambil diperhatikan pengangkat mobil hidrolik seperti ini. Kemudian juga ada dongkrak hidrolik. Ya, ini dongkrak hidrolik dipakai untuk mengangkat mobil. Biasanya kalau kita hendak ganti ban atau ada kerusakan tertentu yang mengharuskan diangkat, maka akan dipakai dongkrak. Ya, perhatikan gambar dongkraknya di sisi kanan. Ini di dalamnya berisi minyak. Ini prinsip kerjanya. Kemudian ini gambarnya. Oke. Untuk dongkrak ini kita akan bisa melihat dengan lebih baik menggunakan simulasi dengan link dari internet. Sama ini, linknya saya tampilkan di sini agar kalian bisa juga mencoba atau melihat sendiri di rumah ya, melalui komputer kalian. Oke, mari kita coba. Ya, kita sudah masuk dalam link website yang saya tuliskan tadi. Oke, pertama kita melihat gambar sistem hidrolik di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri tabung penampang kecil dan sebelah kanan ini adalah tabung dengan penampang yang lebih besar. Nah, piston di sebelah kiri dapat kita tekan secara bertahap dengan menekan tombol kuning ini. Kita melihat bahwa pistonnya turun dan di sebelah kanan, kalau kalian perhatikan dengan seksama, ini naik, tetapi kenaikannya memang jauh lebih kecil dibandingkan piston kecil ini. Jadi piston kecil turunnya jauh, piston besar naiknya sedikit. Oke. Kita ulangi dengan menekan tombol hijau secara langsung. Ya, gaya yang dihasilkan jauh lebih besar, tetapi pergerakannya lambat. Oke, mari kita lihat ke pengangkat mobil hidrolik yang ada di gambar besar sebelah kanan. Nah, ini prinsipnya tuas ini bisa kita tekan ya. Ini dongkrak hidrolik ini dengan menekan tombol kuning, jadi ini nanti akan naik secara bertahap. Setelah sampai bawah harus diulangi lagi. Ya. Nah, untuk lebih cepatnya, saya tekan tombol yang hijau ini. Ya. Jadi harus dipompa berulang-ulang. Di sini berisi zat cair yang biasanya menggunakan minyak khusus. Kenapa harus minyak? Agar tidak mudah bocor karena kekentalan dari minyak lebih tinggi dibanding air. Nah, ini mobil terangkat ke atas. Ya. Untuk menurunkan bisa kita gunakan tombol merah. Perhatikan, ini cairan akan terdorong turun kembali sehingga pompa hidroliknya, mobilnya posisinya juga turun. Ya. Kalian bisa mencoba ini di rumah ini dengan mengatur kecepatan pompanya, mau cepat atau lambat. Ya, ini lebih lambat. Ya. Kalau ingin lebih cepat digeser ke kanan. Prinsipnya perhatikan, gerakan ini ada katup yang mengatur kapan minyak boleh naik dan kapan harus turun. Ketika didorong, maka katup yang bawah harus tertutup, katup yang kanan, yang atas akan terbuka sehingga minyak naik. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Berapa gaya yang harus diberikan pada penghisap atau piston kecil agar sistem setimbang?
Oke, diketahui luas penampang 1 4 cm persegi, kemudian luas penampang 2 200 cm persegi, sedangkan bebannya adalah massa kali gravitasi, yaitu 1000 kg dikalikan 10 Newton per kilogram sama dengan 10.000 Newton. Rumusnya F per A1, ini F per A1 sama dengan W atau berat beban dibagi luas penampang yang kedua. Sehingga kita dapatkan gaya yang diperlukan untuk membuat sistem setimbang adalah A1 per A2 dikali dengan berat beban. Kita masukkan 4 cm persegi dibagi 200 cm persegi dikalikan dengan 10.000. Satuannya sama antara yang atas dan yang bawah sehingga bisa kita coret dan kita sederhanakan menjadi 1 per 50 kali 10.000 Newton sama dengan 200 Newton. Soal yang kedua. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki diameter piston kecil 2 cm dan diameter piston besar 10 cm. Berapakah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban sebesar 2000 Newton? Jadi diketahui D1 diameter adalah 2 cm, diameter piston besarnya D2 10 cm, dan berat beban yang akan diangkat 2000 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya yang diperlukan, F-nya berapa. Tadi kita menggunakan rumus bahwa F sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan berat beban. Nah, karena yang diketahui diameter, maka kita nyatakan rumus untuk luas penampang adalah 1/4 pi D kuadrat. Jadi A1 kita ganti dengan 1/4 pi D1 kuadrat. A2 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, 1/4 pi atas dan bawah bisa kita coret, kita hilangkan. Sehingga rumusnya menjadi D1 kuadrat per D2 kuadrat dikalikan dengan beban. Kita masukkan variabelnya. Diketahui bahwa D1-nya 2 cm, D2 10 cm, kemudian sesuai dengan rumus dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan besarnya beban 2000 Newton. Cm-nya kita coret terlebih dahulu, dan kita dapatkan 2 kuadrat 4, 10 kuadrat 100, 2000 tetap. Ya, kita bisa sederhanakan kembali, ini 4 per 100 ya, berarti dibagi 25 atau dicoret nolnya sehingga 4 kali 20 sama dengan 80 Newton. Oke, baiklah, untuk latihan soal berikutnya silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal dari buku cetak bersama Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing. Terima kasih, Tuhan berkati.